sahabat Green, selamat pagi bersama aku Nisa di program spesial Green Radio Line yaitu Green Economic Sustainable. Nah sahabat Green, yang kita tahu kita masih berada di pandemi COVID-19 nih sahabat Green. Jadi otomatis semuanya berdampak termasuk ekonomi. Bagaimana sih pemulihan ekonomi dari pemerintah pusat hingga daerah? Dilansir dari riaulink.com bahwasanya di ulang tahun ke-63 Provinsi Riau, perekonomian Riau tuh anjlok banget nih sahabat Green hingga minus 3,2%. Nah, lalu bagaimana sih pengawasan pengucuran dana untuk Provinsi Riau? Nah, kebetulan aku ada di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau. Langsung aja kita kepoin ke dalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nisa, apa kabar? Selamat sore Bapak. Sore. Nah, boleh bikin Bu, ya, silakan. Nisa. Apa kabar? Baik Pak, Bapak apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kayaknya Bisa. lagi sibuk nih Bapak nih. Ya, biasa aja. Gak apa-apa ya, Nisa ganggu. Silakan apa tuh? Mau ganggu apa? Ini Pak, Hmm. Nisa tuh kepo sih sebenarnya Pak. Sekarang kan kita lagi ngadepin masa pandemi COVID-19 nih. Ya, udah 7 bulan Otomatis, ya. iya otomatis pastinya ekonomi kita menurun dong. Ya kan Pak ya? Dan Nisa nih sebagai anak muda pengen tahu sebenarnya pemerintah kan udah ngambil kebijakan pemulihan ekonomi. Sebenarnya pemulihan ekonomi itu seperti apa sih Pak? Ya. Ini anak muda yang peduli terhadap ekonomi ini. Jarang-jarang anak muda yang peduli terhadap ekonomi. Biasanya anak muda pedulinya tentang gadget ya, tentang hal-hal yang tren lah di Sedang kalangan viral muda, mungkin ya yang Pak ya, viral, gitu ya. Pandemi COVID-19 ini memang tidak pernah kita duga ya, bahwa dia akan datang dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi. Dulu pernah krisis ekonomi, krisis moneter tahun 97-98. Kemudian ada krisis global tahun 2008. Nah, impact-nya tidak separah kondisi akibat oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Di data terakhir, itu 42 negara di dunia mengalami krisis. Ekonomi global tumbuhnya negatif. IMF memprediksi ya, pertumbuhan ekonomi global atau tahun ini negatif 5,2 kalau saya tidak salah ada data sebentar ya. Oke ya. 5,2 ya IMF. Sementara Bank Dunia itu 4,2 memproyeksikan negatif pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata terganggu. Sektor pariwisata ini kan banyak turunannya ini. Banyak banget turunnya. Industri kreatif itu banyak turunannya. Kuliner, fashion, dan lain sebagainya gitu ya. Oleh-oleh, pusat oleh-oleh itu juga. Ya. Hotel itu kalau dia nggak beroperasional, itu banyak itu yang terganggu. Ya. Biasanya hotel pesan makanan di luar. Ya, UMKM terganggu, ya pasti akan terganggu. Kalau krisis ekonomi yang lama, ya mungkin perusahaan-perusahaan besar saja yang terganggu. Sekarang mulai dari UMKM semuanya terganggu, gitu. Karena udah hampir setahun mungkin ya, tahun 2020 ini hampir. Ya sejak Maret lah, pandemi itu kan sejak Maret, lebih kurang 7 bulan lah sampai sekarang. Sampai akhir tahun kita mau masuki tahun 2021 ya Pak ya. Masih menghadapi pandemi. Nah, Nisa tuh penasaran sebenarnya. Sekarang nih kita nih hidup di era new normal nih. Kemarin disoundingkan di bahasa di new normal. Pemerintah mengambil kebijakan pemulihan ekonomi. Nah, di Provinsi Riau sebenarnya pemulihan ekonomi itu ditujukan untuk siapa, Pak? Wah, ini hebat sekali anak muda ini juga mengetahui pemulihan ekonomi ya. Memang pemerintah berupaya untuk melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi gitu ya, agar ekonomi kita pulih atau
tidak terlalu dalam jatuhnya gitu. Tadi saya lupa, negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand itu pertumbuhan ekonominya negatifnya jauh lebih dalam dari kita gitu. Bahkan 17-16% gitu. Bahkan ada beberapa negara yang di atas 20% negatifnya pertumbuhan ekonominya. Kita masih terkendali lah. Artinya saya melihat pertumbuhan ekonomi yang negatif 5,32% di triwulan kedua dan 3,49% di triwulan negatif 39% triwulan ketiga. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama OJK, ada Bank Indonesia juga ada, dan berbagai termasuk juga pemerintah daerah. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menstimulus ekonomi ya, termasuk OJK ya. OJK sudah mengeluarkan yang namanya POJK nomor 1103 tahun 2020 dan nomor 14 POJK tahun 2020. Kedua POJK itu memberikan relaksasi ya, atau restrukturisasi ya, kepada usaha-usaha yang terdampak oleh pandemi ini ya, diberikan kemudahan kredit-kreditnya di perbankan atau di perusahaan pembiayaan itu diberikan kelonggaran-kelonggaran ya. Bisa diberikan keringanan bunga, keringanan angsuran, perpanjangan jangka waktu, bahkan dapat ditambah plafon pinjamannya jika itu diperlukan, jika dipandang perlu. Dengan plafon itu dia akan bangkit kembali, itu bisa diberikan oleh perbankan atau oleh perusahaan pembiayaan. Nah, dan pemerintah sendiri juga sudah mengeluarkan banyak kebijakan. Pemerintah menyiapkan anggaran 695 triliun untuk mengatasi, untuk mengungkit ekonomi akibat pandemi. Nah, saya ingin mengajak Nisa, ya kita lihat-lihat keluar dari kantor saya ini, melihat aktivitas ekonomi ya yang sudah menggeliat di luar gitu. Ya, sebagai bukti ya bahwa ekonomi kita ini akan mulai bangkit. Ya, sudah menunjukkan tanda-tanda recovery-nya gitu. Ya, kita keluar saja. Ya, kalau di sini nggak kelihatan ini. Iya, kita harus langsung melihat ya. Oke, ya. Ya. Salah satu usaha industri kreatif yang ada di Riau ini. Wow. Ya, ini kita perlu mendalami ini. Ya, ini batik Malay. Kita udah ketemu nih. Iya. Ada ownernya ya Pak ya? Iya. Bapak kehormatan nih. Kita Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan saya Aden. Pak Aden, owner dari Batik Malay. Nah, ini tertarik nih Pak sama salah satu baju yang dipajang di sini nih. Ya. Ini gayanya milenial banget nih kayaknya nih Pak, anak muda banget gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, motif apa sih ini Pak yang kalau ini adalah motif pucuk rebu. Oh, pucuk rebu. Sementara yang ini itu diambil dari mahkota kerajaan Siak. Oh,
gitu. Jadi kolaborasi menarik ya Pak ya. Betul. Pucuk Rebung dan Terinspirasi dari mahkota Raja Siak. Jadi kita ambil itu karena memang kami sendiri pengen membedakan dengan batik-batik lain. Kami kepengen menceritakan sejarah Melayu dengan melukiskannya di atas kanvas. Nah, kanvas itu adalah batik kami. Iya. Sehingga cita-cita kami ke depannya adalah begitu orang datang ke sini, maka kita akan suguhkan cerita awal mula Melayu dari awal mulanya dari Palembang, kemudian bergerak ke Singapura, kemudian bergerak ke Malaka, kemudian bergerak ke Kesultanan Johor, kemudian bergerak lagi ke Siak dan juga yang di Pulau Penyengat sampai sekarang. Jadi hingga satu saat nanti memang harapan kami ini menjadi salah satu cerita. Jadi kita nggak ngomongin cuma hanya produk batik. Ini ceritanya. Sehingga nanti diajak cerita, nanti kita masih menyusun motif-motifnya. Nanti bapak cerita ini sambil keliling udah tahu sejarah. Udah sejarah Melayu ya. Jadi itu yang kami cita-citakan sekarang. Nah, beralih tadi Pak kita udah bahas mengenai produknya nih Bapak nih. Ya. Sekarang kita tahu nih kita lagi di masa pandemi ya Pak. Ya. Ada nggak sih Pak penurunan omsetnya? Boleh diceritain dong Pak? Kalau bisa dikatakan ya, yang namanya penurunan itu besar sekali karena pertama di pandemi ini kan yang terkena imbas itu adalah pariwisata. Nah, kebetulan memang para customer yang datang ke sini kebanyakan itu salah satunya adalah para orang-orang yang memang membutuhkan oleh-oleh. Gitu. Kemudian juga orang-orang yang memang bekerja, ya kan? Nah, orang bekerja ini banyak juga yang mereka work from home. Artinya memang kita termasuk yang terpukul besar. Langkah dari bapak-bapak nih sebagai owner setelah menghadapi pandemi yang semuanya terdampak, langkah yang bapak ambil untuk menstabilkan kembali usaha. Nah, sebenarnya memang ini kan posisinya kalau kita lihat sekarang ini kan kondisinya itu kan maju mundur nih. Diterapin PSBB. Maka pada saat kita ngomongin seandainya itu PSBB terus maka otomatis kan yang terjadi adalah kita tidak banyak berharap penjualan. Maka kita pangkasnya adalah cost operasional. Itu kita lakukan. Pada saat kita ngelakuin itu ternyata terjadi perubahan lagi. Dibuka lagi PSBB maka kita bergerak lagi. Bagaimana menjual lagi. Lakukan PSBB lagi, berubah lagi, maka kita lakukan. Sebenarnya kita sendiri sampai sekarang belum bisa memprediksi. Jadi akan seperti apa, walaupun bukan berarti kami tinggal diam. Artinya kita memang melakukan kayak semacam pameran, bazar di kantor-kantor pemerintah. Itu kita bekerja sama dengan asosiasi. Nah, sahabat Green, jadi kita udah ngobrol sama owner dan Pak Yusri berkaitan dengan batik Malai, sejarah dan juga perkembangan ekonominya. Sahabat Green, Nisa udah diajak Pak Yusri untuk jalan-jalan melihat keindahan batik Malai ini. Nah, kira-kira Bapak mau ngajak Nisa kemana lagi nih Pak? Saya mau ngajak ke geliatnya kulinernya di Riau. Kuliner kita makan nih Nama guys. daerahnya Bundaran Keris. Bundaran Keris. Di sana banyak aneka kuliner. Kita saksikan bangkitnya ekonomi di sana. Gitu. Ya, kita lanjut nih sahabat Green, kita ke Bundaran Keris. Ya, Pak Den. Makasih Pak Den. Ya, Pak Den. Salah satu bukti mulai bangkitnya ekonomi di Riau. Khususnya sektor kuliner, industri kreatif. Jadi rame nih. Jadi bermacam-macam kuliner ada di sini ya.
habis mas, bentar lagi. Mulai soon, semua bisa makan ramai. Makin rame. Bermacam-macam kuliner ada. Ini Semarang. Kayaknya tempat nongkrong anak-anak muda deh. Ini segala lapisan di sini. Segala lapisan ya. Gak mengenal. Milenial, senior milenial juga rapi di sini. Ya, ini perlu dicoba. Ini udah ada sate nih Pak, asik banget ya. Ya, Sore-sore di bawah pohon kita makan sate. Silakan Pak. Ini kayaknya satenya wangi banget. Wangi banget. Menggoda. Benar. Nah, menurut Bapak kuliner yang seperti ini tuh termasuk berpengaruh nggak sih Pak untuk pertumbuhan ekonomi Riau khususnya? Iya. Karena ini kan UMKM semua. Benar. Ya. UMKM tersebut perannya terhadap ekonomi target dari pemerintah bagaimana sektor UMKM ini bangkit. Kita sudah melihat sekarang ini buktinya dia bangkit, sangat semarak sekali itu. Nah, satu hal yang mungkin harus dijaga bahwa protokol kesehatan itu tetap harus selalu ya Pak ya. Jaga jarak gitu. Nah Pak, ini kan UKM pada berkumpul nih di sini ya Pak ya, untuk meningkatkan ekonomi pastinya. Nah, bagaimana pengawasan OJK terhadap UKM-UKM yang tidak tepat sasaran Pak? Apakah ada instruksi seperti untuk mendata lagi atau bagaimana? Ya, kebijakan kita OJK ya, itu kan berkaitan bagaimana UMKM itu bisa bangkit, ya, kebutuhannya terhadap permodalannya itu bisa dipenuhi oleh industri keuangan, terutama perbankan. Nah, itulah yang kita dorong. Perbankan dan juga pemerintah dengan kurnya atau ada kur ultra mikro, ada kur mikronya juga, dan ada juga pinjaman ultra mikro yang disalurkan oleh Pegadaian dan PNM. Semuanya bertujuan untuk menjaga usaha-usaha UMKM, ya khususnya usaha mikro ini bisa tetap bangkit, bisa tetap terbantu, tetap bergairah gitu. Pokoknya jangan sampai turun apalagi mati ya Pak ya. Oh ya, Harus jangan sampai mati, kasihan kan Iya benar. masyarakat, karena dia punya tanggung jawab yang terhadap keluarganya mereka gitu. Dan makanya pelaku-pelakunya itu ya kita jaga supaya tetap dia bisa berkembang dengan baik. Sahabat Green, pemerintah, OJK, Bank Indonesia bersama-sama lembaga lain sudah berupaya mengikut ekonomi ini dari keterpurukannya. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan. Nah, marilah kita bersama-sama menjaga momentum ini supaya ekonomi Indonesia bisa bangkit dan pandemi ini bisa berlalu secepat mungkin. Jaya sahabat Green. Nah itu dia tadi sahabat Green pesan dari Bapak Yusri. Kita lanjut ngopi-ngopi asik nih. Dan pastinya sahabat Green jangan lupa saksikan next episode Green Economic Sustainable, Green Radio Line, Beyond the Limit. Beyond the Limit. Nah, sahabat Green, aku udah nyampe di salah satu UMKM Provinsi Riau. Nah, kira-kira apa sih yang di dalam dan apa bentuk usahanya? Langsung aja kita kepoin ke dalam.
Nah, sahabat Green, nih kalian bisa lihat nih, kita udah ada di salah satu UMKM yang namanya itu adalah Ijabah. Nah, ini menjual beberapa makanan. Langsung aja kita kepoin masuk ya. Nah, sahabat Green, Nisa udah sama Bapak Ibrahim, pemilik dari Ijabah. Nah, Bapak, udah berapa lama sih Pak memulai UMKM ini, usaha ini? Kita mulai dari tahun 2010, cukup lama ya Pak ya berarti ya? Oh gitu. Nah, apa aja sih Pak yang dijual? Kayaknya macem-macem. Apakah masih ada yang lain? Yuk sahabat Green lihat. Nah, jadi ini sahabat Green macem-macem yang dijual dari Ijabah ini. Pastel, cemilan nih Pak, kayak cemilan ya Pak ya? Mereka frozen food lah. Frozen food, dan bisa tahan berapa lama ini Pak? Bisa 3 bulanan. 3 bulan. Jadi boleh banget beli banyak, ntar stok di rumah boleh banget ya Pak ya? Nah Pak, selain omset yang berkurang pastinya, apakah ada pengaruh di makanan yang Bapak produksi di saat pandemi itu? Ya, jadi waktu setelah pandemi itu omset menurun, banyak makanan yang tidak laku, ya, sehingga ada kita dari pembayaran ke orang yang sudah kita lakukan, kita ada tunggakan, sehingga timbullah bantuan dari Bank Bri Syariah. Ada penundaan cicilan selama 6 bulan ya. Nah, kita gunakan dana itu untuk pengembangan usaha. Jadi di setiap gerai-gerai itu kita lakukan konsinyasi, yaitu ada titipan barang ini yang nilainya 1 sampai 2 juta. Nah, 6 bulan itulah kita gunakan untuk seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih dari Bank Bri Syariah yang memberikan stimulus bantuan itu untuk memudahkan kita supaya mendapatkan proses untuk pemulihan usaha. Jadi stabil lagi ya Pak ya? Alhamdulillah sampai sekarang kita rasakan manfaatnya. Hai sahabat Green, nah aku sekarang lagi ada di salah satu UMKM bergerak di bidang pelaminan atau wedding organizer. Nah, di sini udah ada Ibu Lia ya Bu. Nah Bu, boleh dong ceritain, Ibu ini terdampak COVID pastinya Bu ya. Nah, gimana tuh Bu kesulitannya selama pandemi? Awalnya dari Maret ya. Dari Maret, iya benar. Maret. Jadi kebetulan pada awal Maret sampai pertengahan Maret, biasanya biasa-biasa aja, masih bisa acara-acara. Oh, masih boleh ya Bu ya? Jadi setelah awal dari ditetapkan bulan April, yaitu nggak boleh sama sekali. Jadi kalau di pemerintah pun bilang, katanya uang siapapun konsumen yang telah men-DP itu uangnya harus dikembalikan semuanya. Jadi kami bagi-bagi yang IO, ya gimana lah, kita harus mengikuti lagi. Kalau kecuali pembatalannya dari pihak konsumennya ada masalahnya nggak karena COVID, sih bisa pembayarannya bisa misalnya dibatalkan setengah. Kalau ini kita kan mengikuti ya kesehatan, protokol kesehatan ya. Jadi pembayarannya tuh harus full, kita mengembalikan ya Bu ya. Berarti saat pandemi itu benar-benar tidak ada sama sekali, atau ada 1, kedua? Nggak ada. Benar-benar tidak ada. Akhir-akhir bulan inilah baru ada lagi. Setelah diizinkan boleh beraktivitas lagi ya Bu ya. Nah, jadi Bu, gimana nih, ada nggak bantuan atau support dari pihak terkait untuk usaha Ibu ini? Ada, alhamdulillah kan kami dari Bank Riau ya sangat terbantu juga ya. Yang biasanya kami bayar 2.174.000, sekarang kami dapat relaksasi dari Bank Riau 3 bulan. Penundaan hanya bayar uang pokok aja. Jadi kami hanya bayar 732.120.000. Oh, ada pengurangan. Jadi lebih ringan ya Bu ya? Kami pun sangat bersyukur juga. Bank Riau membantu juga dengan masalah pembayaran tadi. Tadi kan udah berdampak nih Bu, tapi kan sudah dikasih keringanan gitu. Jadi menurut Ibu pemulihan ekonomi ini bagaimana terhadap usaha Ibu?
yang dari bank tadi dengan OJK juga, program dari OJK? Ya, sangat membantu juga lah. Alhamdulillah lah, terima kasih juga sama Bank Riau dan juga OJK telah membantu kami. Walaupun 3 bulan dapat penundaan, tapi kami sangat bersyukur dan sangat terima kasih. Sangat-sangat terima kasih juga lah telah membantu ekonomi kami. Nah sahabat Green, jadi itu tadi Nisa udah bincang-bincang sama Bu Lia yang salah satu mempunyai wedding organizer di Kota Pekanbaru ini yang terdampak pastinya COVID-19. Nah sahabat Green, jangan kemana-mana, tetap di Green Radio Line, Beyond the Limit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nisa? Silakan. Dari mana? Tadi Nisa udah jalan-jalan sambil lihat pelaku-pelaku usaha UMKM di Provinsi Riau nih, di Pekanbaru khususnya Pak. Jadi tadi udah melihat usaha apa aja dan bincang-bincang sedikit sama pelaku usaha ini juga. Sudah melihat ekonomi ya? Sudah jalan-jalan tadi. Nah, pemerintah punya perhatian yang sangat luar biasa menurut hemat saya. Bagaimana pemulihan ekonomi itu bisa program pemulihan ekonomi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, pemerintah sudah menempatkan dananya di Bank Himbara lebih kurang 47,5 triliun rupiah, dan bank-bank himbara itu diwajibkan untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat ya, dengan leverage-nya 3 kali, dan lebih kurang 150 triliun lah itu disalurkan kepada masyarakat. Nah, di data terakhir sudah lebih 150 triliun itu seluruh Indonesia yang disalurkan kepada masyarakat kepada seluruh sektor-sektor usaha ya, yang ada di Indonesia. Nah, untuk di Riau sendiri, di Riau kan juga terdampak. Ya. Dan bank-bank himbara di Riau juga sudah menyalurkan kredit tersebut ya, kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di Riau. Data terakhir yang saya punya itu per 8 Oktober itu sudah lebih 31.200 orang debitur yang mendapat bantuan pinjaman dari program PEN ini, dengan total sekitar 3,4 triliun. Nah, ini cukup membantu mengungkit perekonomian yang ada di Riau, bergerak lagi ekonomi di Riau. Itu program pemerintah yang melalui perbankan. Di samping itu juga ada subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah terhadap kredit-kredit yang disalurkan tersebut. Nah, banyak lagi program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengungkit ekonomi ini. Ya. Alhamdulillah, saya senang lah menerima laporannya bahwa ekonomi itu sudah menggeliat. Ya, marilah kita bersama-sama bisa mendorong ekonomi itu bangkit kembali. Gitu. Ya benar Pak. Dan kemarin itu misalkan beberapa tempat nih, beberapa pelaku usaha Nisa datangin dan Nisa sedikit wawancara, dan ketika Nisa tanya harapan mereka tuh apa, mereka menjawab bahwasanya berharap akan ada bantuan lagi. Nah, kira-kira ada nggak Pak bantuan selanjutnya yang akan diturunkan kepada pelaku usaha? Ya, salah satunya bantuan. Jadi bantuan ya, memperpanjang OJK akan memperpanjang relaksasi ini ya, menjadi tahun 2002, 31 Desember 2022. Yang semula 31 Maret 2022. Yang semula 31 Maret 2021 perpanjangan setahun. Nah, perpanjangan setahun ini akan memberikan ruang bagi debitur-debitur tersebut untuk dapat tetap lebih mudah, berikan nafas lah, lebih luas lagi bagi debitur-debitur untuk tetap berusaha dengan baik. Jadi memang sekarang alhamdulillahnya sudah mulai membaik ya Pak ya? Ya, saya yakin lah tahun depan masih ada kebijakan-kebijakan untuk
mengungkit ekonomi ini. Pasti ada tahun depannya Pak ya? Insya Allah. Makasih banyak Bapak udah memberikan penjelasan sebegitu detail hingga ngajak Nisa turun ke lapangan langsung melihat pelaku usaha. Ya, sama-sama Nisa, saya juga udah dibantu. Ya, kita udah sama-sama melihat bagaimana geliat ekonomi. Makasih bantuan. Nah, sahabat Green, itu tadi perbincangan tentang pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Riau bersama Bapak Kepala OJK Pak Yusri. Nah, sahabat Green, itu tadi dia Green Economic Sustainable. Jangan kemana-mana, tetap di Green Radio Line Beyond the Limit.